rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup 6 kelas Abda akan apa namanya mengintroduce ya hasil hasil praktikum kami production and operation. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup 6 kami ada yang pertama ada saya sendiri yaitu Dimas Bayu Bramanto, kemudian ada rekan saya Muhammad Mawaduna, kemudian ada Mas Gilang, kemudian terakhir ada Mas Dista. Oke, next. Menurut untuk pembahasan pada malam hari ini, kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan untuk pembahasan yang kedua itu ada tujuan praktikum, kemudian analisa data, kesimpulan, dan juga yang terakhir saran. Lanjut. Oke, untuk rumusan masalah pada praktikum kali ini, yang pertama kita ada 8 rumusan masalah. Yang pertama itu ada metode apa yang paling optimal untuk menghitung forecasting. Kemudian yang kedua, prinsip apa saja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan agregat. Kemudian yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis perencanaan agregat. Kemudian bagaimana cara menyusun assembly chart, product structure, dan BOM atau bill of material. Kemudian yang nomor 5, apa hubungan antara forecasting, perencanaan agregat, dan master production schedule dalam proses produksi. Kemudian yang keenam, bagaimana cara menghitung material requirement planning atau MRP dan hubungannya dengan master production schedule. Kemudian berapa jumlah produk yang harus dipesan, diproduksi, dan disimpan agar proses produksi berjalan secara efisien. Kemudian yang terakhir, bagaimana menyusun perencanaan produksi mesin dan mengatur jadwal kerja karyawan secara optimal. Kemudian tujuan praktikum kita yang pertama menjawab rumusan masalah ya tadi ya. Yang pertama ada menentukan metode forecasting yang paling optimal dalam memprediksi kebutuhan produksi dan permintaan pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami prinsip dasar perencanaan agregat atau aggregate planning dalam manajemen produksi dan operasional. Kemudian tujuannya praktikum pada hal ini yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis perencanaan agregat atau aggregate planning. Kemudian menyusun assembly chart, product structure, dan BOM sebagai bagian dari perencanaan produksi, menjelaskan hubungan antara forecasting, perencanaan agregat, dan master production schedule atau MPS dalam menyusun jadwal produksi, menghitung material requirement planning atau MRP, serta keterkaitannya dengan master production schedule atau MPS. Kemudian tujuan lain yaitu ada menentukan jumlah produk yang perlu dipesan, diproduksi, dan disimpan berdasarkan analisis dan kebutuhan. Kemudian menghitung perencanaan produksi mesin dan menyusun jadwal kerja karyawan untuk meningkatkan efisiensi. Oke, lanjut untuk analisa data akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Silahkan Mas Gilang. Ya, terima kasih Mas Dimas. Lalu analisa data ini kita akan menjelaskan mengenai ada 4 hal ya. Pertama, analisa data historis, yaitu membuat forecasting yang akan menjadi dasar dari aggregate planning. Lalu kemudian ada membuat BOM atau Bill of Material, yaitu mengidentifikasi komponen secara jelas dan lainnya. Lalu MRS, MRP, dan IOQ itu untuk mengatur jadwal produksi, dan lalu evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas metode yang digunakan atau diterapkan, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi produksi. Lalu di sini akan menjelaskan modul satu yaitu mengenai forecasting. Di forecasting ini kita menggunakan 4 metode yaitu time series atau TSD, lalu moving average, hold method, dan juga winter. Dan setelah kita melakukan keempat forecasting tersebut dihasilkan untuk result yang terbaik adalah di TSD atau time series decomposition dengan moving average-nya berupa 2 MAP, MAD, MSE yang paling besar tingkat realisasi tinggi. Oke, dengan nilai yang paling kecil dari MAP, MAD, dan MSE. Oke, lanjut. Lalu di sini ada aggregate planning. Di sini kita menggunakan 4 metode yaitu zero inventory planning, constant workforce, lalu overtime plus loss of sales, dan overtime plus subcontract.
Lalu dia dapatkan dengan cost paling termurah adalah menggunakan zero inventory plan, yaitu sebesar 209 miliar. Dan metode ini menekan biaya penyimpanan dengan baik, tidak mempertahankan stok berlebih sehingga lebih efisien dalam mengelola produksi. Lanjut. Lalu di sini ada bill of material. Di sini ada Gantt chart ya, berupa ada level dari level 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Yang 0 adalah di A4. Dengan adanya assembly chart ini, proses perakitan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efisien, memastikan bahwa setiap bagian terpasang dengan benar dan juga sesuai urutan. Lanjut. Lalu di sini juga ada product structure ya. Di sini lebih dijelaskan mengenai levelnya. Dari level paling bawah itu ada level 6, yaitu berupa grip dan break. Lalu ada yang paling tinggi adalah finish good, yaitu finish produknya. Dan di perakitan ini membutuhkan 22 komponen utama, memastikan bahwa seluruh bagian dapat terpasang dengan baik dan menghasilkan produk akhir yang sesuai standar. Oke. Yang selanjutnya dijelaskan oleh siapa? Ya, terima kasih Mas Gilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan melanjutkan tentang MRP atau MPS. Itu Master Production Scheduling. Ini berfungsi sebagai perencanaan produksi jangka pendek yang menyangkut pembelian bahan baku, pelaksanaan proses produksi, serta jadwal kerja karyawan maupun operation mesin. Dari perhitungan di MPS, kita menunjukkan telah mampu mengatur jadwal produksi dengan baik di sebagian besar bulan, namun perlu diperbaiki lagi untuk menghindari terjadinya kekurangan stok di bulan-bulan tertentu. Eh, ini diperlukan peningkatan kapasitas dengan menyesuaikan jadwal pembelian bahan baku serta mengoptimalkan perencanaan distribusi agar permintaan sesuai dengan customer. Oke, selanjutnya. Dan eh, terkait dengan lot sizing, ada itu hasil perhitungan dengan metode list unit cost. Hasil perhitungan menunjukkan biaya yang cukup signifikan untuk menghasilkan produksi yang efisien. Untuk di tabel 6 itu metode list unit cost yang senilai total part cost 2.006.000 rupiah. Lalu dengan tabel 7 metode part period balancing dengan total part cost 2.016.000 rupiah. Jadi hasil perhitungan dengan menggunakan metode Wagner-Wittin, hasil biaya yang diperoleh dari metode ini relatif lebih tinggi dibandingkan metode part period balancing. Oke, selanjutnya. Hasil dari lot sizing ini dari keempat metode yang dihitung, part period balancing menghasilkan biaya total yang terendah, yaitu 1.848.000. Ini menunjukkan bahwa metode ini lebih efisien dalam pengelolaan biaya produksi dibandingkan dengan metode lainnya. Oleh karena itu, part period balancing adalah metode yang sesuai dengan perhitungan lot sizing, bertujuan mengurangi biaya produksi secara keseluruhan proses. Selanjutnya. EOQ itu atau Kanban adalah sistem manajemen persediaan produksi berfokus mengoptimalkan produksi dengan sistem kartu sinyal atau koordinasi dengan pengendalian proses. Berikut adalah proses dari work center 1 sampai work center 6 untuk mengetahui maksimum inventory unit yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya dari rekan saya. Selanjutnya ada operating schedule, berfokus pada penjadwalan kegiatan operasional guna mengoptimalkan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya. Di sini bisa dilihat dari schedule-nya, uh, dari 7 hari kerja bisa dilihat hasilnya. Selanjutnya kesimpulan yang pertama adalah uh, dari hasil analisa manajemen operasional family yang baik menunjukkan penerapan berbagai metode perencanaan yang efisiensi
operasional, akurasi peramalan, dan pengolahan sumber daya produksi berdasarkan hasil praktikum. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang pertama itu time series decomposition. TSD merupakan metode peramalan paling akurat yang menunjukkan tingkat kesalahan paling minimal. Yang kedua itu zero inventory plan adalah metode yang sesuai dalam pengelolaan biaya produksi dengan total biaya terendah sehingga perusahaan dapat menghindari biaya penyimpanan berlebih. Selanjutnya, penggunaan assembly chart dan product structure membantu menyusun proses perizinan dan kelancaran produksi dengan komponen yang sesuai. Lalu master production schedule, perencanaan produksi dapat disesuaikan, namun masih terdapat beberapa bulan dengan kekurangan stok sehingga peningkatan kapasitas produksi dan penyesuaian jadwal bahan baku masih diperlukan. Lalu selanjutnya yaitu material requirement planning, memberikan gambaran kebutuhan bahan baku pada setiap tingkat perakitan sehingga sistem Kanban mengatur aliran bahan baku dengan efisiensi. Lalu yang terakhir, penggunaan algoritma CDS dalam penjadwalan operasi memaksimalkan efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya produksi sehingga mendukung peningkatan kinerja operasional perusahaan. Lalu untuk saran dari praktikum ini, yang pertama itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas produksi pada bulan-bulan yang stoknya kurang agar permintaan dapat terpenuhi tanpa mengalami keterlambatan. Lalu selanjutnya penyesuaian jadwal bahan baku berdasarkan hasil perhitungan EPS dan RB agar tidak terjadi keterlambatan produksi akibat keterbatasan material. Lalu yang terakhir, meskipun TSD menunjukkan hasil yang baik, evaluasi berkala terhadap metode forecasting tetap diperlukan untuk memastikan keakuratan data dan menyesuaikan dengan perubahan tren pasar. Mungkin sekian dari uh, kelompok POA 06 dari kelas ADGA. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.